Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, terima kasih Anda masih setia menyaksikan podcast yang kami unggah di channel YouTube ini. Podcast ini adalah bentuk dari penyegaran konten di mana kita selalu berbagi informasi melalui video. Kali ini kita ingin memberikan informasi via suara, ya, jadi berupa podcast. Konteks yang kita bahas masih sama tentang homeschooling dan juga segala seluk-beluknya. Jadi bagi ayah dan bunda semuanya atau siapapun yang di luar sana saat ini sedang mendengarkan dan Anda penasaran memiliki pertanyaan tentang homeschooling, Anda boleh tulis di kolom komentar, nanti kami akan bahas bersama. Sekaligus jika ternyata apa yang Anda risaukan tentang homeschooling juga pernah dialami oleh para pendengar yang lainnya, kita bisa saling berinteraksi, tentunya melalui kolom komentar. Karena sejatinya media sosial itu kita ingin berperan aktif untuk menyumbang perbaikan situasi tanpa harus ada intimidasi dalam bermedia sosial. Karena semuanya ini adalah pilihan. Nah, ngomong-ngomong masalah pilihan, ada sebuah pertanyaan yang unik. Bisa nggak ya pendidikan itu dijalankan tanpa melalui sekolahan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, bagi Anda semuanya yang sudah melaksanakan proses pembelajaran secara homeschooling, saya yakin jawaban Anda 100% mengatakan bisa. Tapi bagi Anda semuanya yang biasanya pendidikan itu identik dengan sekolahan, pasti Anda akan ragu-ragu mengatakan, ah masa iya sih bisa belajar tanpa sekolah? Ya, kalau kita membicarakan tentang konsep homeschooling, jawabannya pasti iya. Karena homeschooling itu adalah pendidikan yang tercustom. Pendidikan yang dilakukan itu tentu beda dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Jika Anda dan anak-anak ini melaksanakan kegiatan di sekolahan secara teratur, sudah tertata, semuanya itu sudah melalui perencanaan yang matang. Kalau homeschooling, sebetulnya ini adalah pendidikan yang terkustomisasi. Mungkin hari Senin Anda belajar matematika. Setelah itu nanti bahasa Indonesia, kemudian setelah itu nanti ada PPKN. Itu kalau kita di sekolah umum. Tapi kalau di homeschooling, kita sedang membicarakan pendidikan yang sepenuh-penuhnya pendidikan. Pendidikan yang bukan terkotak hanya pada mata pelajaran. Nah, dampaknya, implikasinya, pendidikan model seperti ini itu juga tidak berdampak pada nilai. Sehingga kita itu menjalankan pendidikan tapi tanpa lembaga sekolahan. Nah, lalu kemudian ijazahnya bagaimana? Nah, kalau ijazah itu kita bisa minta tolong dinas pendidikan setempat untuk memberikan bantuan dan arahan kepada kita. Dan biasanya nanti akan diarahkan kepada PKBM atau kejar paket yang kredibel di daerah tersebut, ya, di kota masing-masing. Tapi pada intinya kan Anda berarti setiap harinya menjalankan program pembelajaran, tapi itu tidak ikut pada lembaga sekolahan. Itu yang ingin kita jawab. Maka terjawablah sudah, Anda itu bisa menjalankan proses pendidikan tanpa harus bersekolah. Caranya bagaimana? Homeschooling. Lalu kemudian jadwalnya bagaimana? Ya, tidak terjadwal. Jadwal itu yang membuat adalah Anda bersama anak-anak. Oh, berarti saya harus memperhitungkan ya, kalau hari ini sudah matematika, berarti besok harus bahasa Indonesia, besoknya harus yang lain. Tidak sepenuhnya seperti itu ya Bapak Ibu. Anda itu bisa mengcustom jadwal dan muatan pembelajaran. Jadi kalau semisal anak kita itu adalah anak kelas 1, 2, dan 3 SD, mungkin matematika yang dia peroleh akan beda dengan matematika yang diperoleh teman-temannya di sekolah biasa. Kalau katakanlah kelas 1 sekolah biasa itu tentang calistung ya, baca, tulis dan hitung. Perhitungannya nanti ada penjumlahan, ada pengurangan. Kemudian naik kelas 2 matematikanya nanti pada perkalian, pembagian. Kelas 3 nanti sudah mulai membicarakan tentang akar misal, kuadrat. Nah,
Bisa jadi keluarga Anda itu memiliki pemikiran yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Matematika itu penting dalam kehidupan, tetapi yang paling penting konteks matematika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan segala macam turunannya. Mungkin kuadrat, ya, pemangkatan, atau mungkin akar, ya. Nah, itu masih kepake. Tapi kalau memang tidak pada bidangnya sampai pada detail rumus Pitagoras, lalu kemudian mengukur tinggi tiang bendera, eh, keliling bangunan, misal, Anda boleh-boleh saja tidak mempelajari atau mempelajari hanya untuk cukup tahu saja. Boleh, boleh, sangat boleh sekali karena sebetulnya sekolah formal itu semuanya sudah disusun itu hanya untuk mempermudah orang tua dan guru-guru mempelajari. Tapi sayangnya ketika mereka mempelajari dan sudah ada pakemnya atau panduannya, biasanya pada setiap tahunnya pasti akan sama. Pakem itu nanti akan digunakan sebagai tolok ukur masing-masing siswa mencapai kelulusan. Padahal kebutuhan matematika tiap siswa bisa jadi berbeda. Kalau saya sebagai anak yang suka ngelukis gitu ya, paling saya hanya butuh mengetahui tentang ukuran kanvas, tentang perbandingan skala misal. Selebihnya tentang Pitagoras, selebihnya tentang panjang, tinggi, suatu benda, volume, mungkin tidak terlalu penting buat saya. Nah, boleh dikurangi pembelajaran seperti itu. Sehingga Anda itu sebetulnya boleh kok untuk mengcustom pendidikan, mencoba hal-hal yang baru tanpa seragam seperti yang ada di sekolah-sekolah. Seragam yang saya maksudkan ini sama ya aktivitasnya. Tapi Anda berhak untuk mengeksplor apapun. Yang penting adalah pada level usia anak kelas 3 SD, kemampuan antara matematisnya anak-anak kita yang homeschooling dengan anak-anak yang sekolah formal itu setara minimal, ya kan? Minimal paling nggak dia cukup tahu aja. Sehingga jangan khawatir bagi Anda semuanya yang kepingin menjalankan homeschooling atau bertanya-tanya, pendidikan bisa dijalankan tanpa sekolah nggak ya? Jawabannya bisa. Jangan ragu. Yang penting adalah saran kami cari tentang informasi dan seluk-beluk homeschooling. Karena nanti model, bentuk, layanannya juga beda-beda. Anda harus mengetahui semuanya. Kalau Anda pengen mandiri, ngurus semuanya sendiri, boleh. Tapi kalau Anda ingin mencoba untuk ikut lembaga, sehingga nanti data kesiswaan dan lain-lain itu mudah, Anda boleh ikut yang semi terlembagakan seperti kami di Bintang Mulia Homeschooling ini. Sampai saat ini kami sudah memiliki siswa hampir 100 anak ya, dan itu semuanya menjalankan proses pembelajaran dengan homeschooling. Mereka nyaman tanpa ada paksaan, tidak terkekang seperti sekolah formal. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti pada informasi berikutnya. Silakan disimak podcast selanjutnya.